dugaan adanya kebijakan diskriminatif terhadap tenaga medis berhijab di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan memicu reaksi keras dari berbagai pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia dan DPRD DKI Jakarta. Kasus ini mencuat setelah beredar surat dari Dr. Diani Kartini yang menyebut adanya pertanyaan dalam wawancara penerimaan tenaga medis di Rumah Sakit Medistra mengenai kesediaan membuka hijab jika diterima bekerja di sana. Benarkah isu dugaan pelarangan hijab bagi pekerja RS Medistra? Apakah tindakan tersebut sangat tidak etis serta merupakan tindakan kriminal dan larangan penggunaan hijab di Rumah Sakit Medistra menyakiti hati umat Islam? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rizky Awal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan teman-teman Khilafah News dimanapun berada. Nah, dan terkait isu yang sedang viral ini, Bung Rizky, pesan tersebut berisi dugaan pertanyaan yang bersedia membuka hijabnya jika diterima di rumah sakit tersebut. Bagaimana tanggapan Anda, Bung? Ya, ini kan sebenarnya dunia kesehatan, mobil khusus dunia kedokteran itu sedang menjadi pembicaraan umum ya, pasca kejadian bundirnya salah satu calon dokter spesialis di universitas swasta universitas negeri di Pulau Jawa ini gitu. Kemudian tentu ketika ada tambahan ini menjadi presiden buruk tentang apa yang dialami oleh teman-teman medis sendiri ketika mereka dipaksa dalam satu sisi untuk tidak bebas melakukan atau menunjukkan haknya sebagai warga negara, wabil khusus ketika mereka punya keinginan untuk bisa berhijab ketika mereka sedang bertugas di dunia medis itu sendiri. Nah, ketika surat pernyataan ini diangkat oleh Dr. Diani Kartini, ya, sebenarnya Dr. Diani Kartini ini orang dokter spesialis bedah yang sudah menjadi pegawai di Medistra, Rumah Sakit Medistra. Ketika dia mendapatkan informasi salah satu pertanyaan itu adalah melepas kerudung bagi dokter umum, artinya ini menjadi presiden buruk. Gitu. Dan saya tidak terbilang kaget, menurut saya ini perlu juga dikaji oleh DPRD dan juga Kementerian Kesehatan di Jakarta ya. Bisa jadi ini seperti peristiwa gunung es ya, karena ada peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin mendikte kewajaran, mendikte cara berpakaian dokter ya yang terjadi di rumah sakit gitu. Saya tidak bisa menyebutkan salah satu nama rumah sakit yang lainnya gitu, karena ada teman yang istrinya seprofesi dengan kejadian ini ya, kedokteran, dokter umum gitu, ketika dia masuk bertugas di salah satu rumah sakit di Jakarta, beberapa sudah kali masuk bertugas itu kemudian ada surat teguran dari pihak rumah sakit untuk tidak menggunakan hijab syar'i di dalam bertugasnya gitu. Ini menjadi presiden buruk ya, yang ternyata kejadian 2 tahun silam ini masih terjadi di rumah sakit yang lain. Yang menurut saya ini bisa jadi fakta yang tersembunyi dari realita yang ada pada hari ini gitu. Ini bentuk bahwasanya negara kita, padahal di bulan Agustus, masih bulan kemarin beberapa hari yang lalu masih bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan, ternyata warga negara itu tidak bisa merdeka menggunakan haknya gitu. Jangankan yang sudah lewat beberapa hari, Bung Rizky, kita ketahui juga saat 17 Agustus lagi-lagi orang yang katanya Pancasilais yaitu Ketua BPIP pun melarang pelarangan hijab, dan kali ini perihal pihak Rumah Sakit Medistra juga katanya sudah bersuara meminta maaf
terkait kebijakan diskriminatif ini? Lagi-lagi Bung Rizky, apakah cukup dengan meminta maaf? Kalau eh, seseorang yang berpakaian dan menginginkan Islam itu tegak, itu dianggap radikal gitu ya. Lantas ketika orang yang menolak berhijab, cara berhijab seseorang, apalagi ini tentu dengan hijab syar'i mungkin, kemudian ditolak, uh, reaksi dari negara kita terlalu. Kalau kelompok-kelompok yang disinyalir ingin mendirikan negara Islam itu dianggap sebagai kelompok radikal, sementara ada kelompok orang, perusahaan yang secara nyata dan jelas melakukan bentuk intimidasi dan diskriminasi kepada umat beragama berusul Islam, cara berpakaiannya tampaknya tidak adil dalam memvonisnya gitu. Kalau menurut saya justru orang-orang yang seperti ini secara sah dan meyakinkan itu melanggar Undang-Undang Pasal 29 tentang negara menjamin kebebasan beragama. Ya. Ketika negara secara diberikan secara undang-undang begitu, tapi nyatanya justru kebebasan beragama wabil khusus mayoritas kaum muslimin, mayoritas di negeri ada Islam mendapatkan haknya dalam bekerja. Dan rumah sakit Medistra ini bukan rumah sakit yang secara real dan nyata menyatakan sebagai rumah sakit Katolik, bukan secara real dan nyata menyatakan rumah sakit Kristen, tapi dia rumah sakit internasional Medistra. Artinya ketika dia membatasi pernyataan itu, membatasi itu tidak cukup dengan permintaan maaf. Dia harus dilakukan investigasi siapa yang melakukannya, untuk apa dia membuat pertanyaan itu dan atas dasar apa gitu. Kalau nyatanya itu dilakukan oleh pihak manajemen secara penuh ya, terstruktur dan masif, maka perlu diberikan semacam bendera merah kepada rumah sakit ini atau teguran keras atau penghentian sementara atau pergantian manajemen dan menangkap mereka yang melakukan diskriminasi, mengadili mereka yang melakukan diskriminasi ini. Ini akan menjadi pembelajaran tersendiri bagi rumah sakit nakal lainnya ketika melakukan bentuk presiden buruk ini ya, gitu ya. Terkait dengan dunia kedokteran sendiri, wabil khusus ini dunia dokter yang secara fakta dan de jure aturan profesi kedokteran itu sangat dilindungi dan diatur oleh undang-undang gitu. Dan terkait rumah sakit yang masih fobia hijab, apakah harus dilarang untuk keberadaannya, Bung Rizky? Dan kemudian apakah jika ada pembiaran pelanggaran ini akan menjadi presiden buruk ke depannya, Bung? Iya, kalau saya bilang ini sudah tahun 2024 ya, kejadian begini ini sudah terlampau tua. Ada rumah sakit atau mungkin nanti ke depan bisa jadi ada insiden-insiden yang lainnya ya. Sudah bertahun-tahun yang lalu ini kejadian, misalnya ada kampus tertentu atau rumah sakit tertentu yang melarang perawatnya menggunakan hijab, juga pernah viral sekali gitu. Tapi itu beberapa tahun yang silam. Tapi ternyata kejadian masih terjadi. Mengapa ini semua terjadi? Karena tidak ada efek jerah terkait dengan perilaku demikian. Kalau menurut saya bukan ditutup rumah sakitnya, bukan ya. Karena kebutuhan rumah sakit itu sangat mendesak. Justru yang ada adalah mengganti manajemennya, pola strukturnya, dan melakukan investigasi menyeluruh terkait dengan ini. Kalau sudah dilakukan investigasi yang menyeluruh, siapa yang bertanggung jawab atas dasar apa segala macam, masyarakat bisa tenang karena bentuk keadilan itu muncul. Yang kedua, perlu pergantian manajemen. Menurut saya penting sekali. Kenapa? Karena manajemen yang terjadi sekarang itu secara nyata loh membiarkan tes begini kepada dokter umum yang menjadi dokter umum kan gini. Dokter umum itu di rumah sakit itu menjadi garda terdepan di bagian instalasi gawat darurat IGD. Jadi mereka yang akan melayani umat gini. Kalau seandainya orang-orang sebagai seorang muslim ketika saya mendapati ada dokter berhijab syar'i misalnya, itu tenang. Artinya Pak, saya bisa jadi akan dirawat oleh orang yang tulus dan ikhlas secara beragama dan dia berusaha memberikan nilai yang terbaik, perlawanan terbaik bagi pasiennya.
Ya, dengan cara berpakaian itu kan konsumen pasien itu akan menilai gitu. Nah, kalau dilarang seperti itu kan artinya kenyamanan pengunjung itu terjadi, ketidaknyamanan pengunjung itu terjadi ketika atas larangan ini gitu. Ya, karena kan gini, itu kan rata-rata dokter umum itu menjadi frontliner ya, di garis depan di poliklinik umum dan juga IGD-IGD rumah sakit. Kalau ada pembatasan ini ya atau diskriminasi ini bukti nyata gitu. Perlu ketegasan dari pemerintah untuk membuat semacam regulasi yang tegas gitu dan pihak Ikatan Dokter Indonesia dan profesi yang terkait ya ikatan profesi yang terkait untuk memberikan semacam teguran, aturan dan informasi tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh rumah sakit. Baik, jazakallah Bung Rizky Awal untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan lagi dan lagi kita mengingatkan perihal adanya diskriminasi ini, apalagi terkait fenomena-fenomena yang diduga Islamofobia ini tidak terjadi lagi. Dan jazakallah. Dan sebelum berakhir, inilah ya menurut saya Mas Anggi dan teman-teman, inilah bentuk nyata negara kita itu masih negara sekuler yang dia alergi tingkat tinggi dengan beragama. Gitu. Kalau ada mengatakan bahwasanya negara kita itu berdasarkan agama, menurut saya tidak. Ya, karena dengan poin ini dan kejadian berulang kali terjadi, perlu kita dekonstruksi kembali atau rekonstruksi kembali bentuk negara kita yang betul-betul sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar kita atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Baik, jazakallah Bung Rizky Awal untuk pemaparannya. Mudah-mudahan Bung Rizky Awal senantiasa sehat selalu. Ya, sama-sama Mas Anggi. Demikian pemirsa Khilafah News, dukung terus dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.